Seiring berjalannya waktu, permintaan energi listrik semakin meningkat. Adanya perubahan iklim secara global juga mempengaruhi peningkatan permintaan akan sumber energi bersih dan terbarukan. Selain sumber energi bersih yang sudah ada, seperti dari matahari, air, maupun angin, terdapat sumber energi bersih lainnya yang berasal dari panas bumi atau yang dikenal dengan geotermal. Energi dari panas bumi jumlahnya ini sangatlah melimpah, terbarukan, serta memiliki kadar emisi karbon yang rendah. Energi panas bumi banyak ditemukan di wilayah Ring of Fire yang merupakan titik pertemuan banyak lempeng tektonik. Negara di dunia dengan potensi panas bumi terbesar adalah Amerika Serikat, kemudian Indonesia, lalu Jepang, Islandia, dan lainnya. Sekitar 30-40% cadangan energi geotermal di dunia terletak di Indonesia. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Meski merupakan energi bersih, namun secara global potensi energi panas bumi masih dimanfaatkan sebesar 7% saja. Walaupun pemanfaatannya masih sedikit, terdapat sebuah negara yang sukses dalam mengembangkan energi panas bumi, dan negara tersebut adalah Islandia. Islandia terletak di antara zona pertemuan lempeng Amerika dan Eurasia. Wilayah Islandia banyak terdapat geyser, mata air panas, dan gunung Merapi. Dengan kondisi tersebut, membuat Islandia dianugerahi dengan potensi panas bumi yang melimpah. Dulunya Islandia memiliki GDP terendah di Eropa. Untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya, masih bergantung pada bahan bakar fosil. Lalu di tahun 1970-an, saat krisis minyak terjadi, memaksa pemerintah Islandia mengubah kebijakan energi mereka, yaitu dengan mengganti minyak bumi dengan tenaga hidro dan panas bumi yang banyak terdapat di Islandia. Ketika krisis minyak berakhir di tahun 1980-an, negara-negara lain kembali kepada minyak bumi, namun Islandia tetap konsisten dengan pengembangan panas bumi hingga terus membuat kemajuan dalam pengembangan energi terbarukan. 99,9% energi listrik Islandia berasal dari energi yang terbarukan. Sekitar 27%-nya berasal dari energi panas bumi, dan 72%-nya berasal dari tenaga hidro. Keberhasilan Islandia dalam mengembangkan energi terbarukan membuat negara lain datang ke Islandia untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi tersebut, termasuk Indonesia. Total potensi panas bumi yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia baru sebesar 2.286 MW. Terdapat 17 PLTP yang tersebar di beberapa provinsi, dan dalam sejarahnya PLTP pertama di Indonesia beroperasi pada tahun 1978. PLTP tersebut bernama PLTP Kamojang yang terletak di Jawa Barat. Pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda melakukan eksplorasi potensi panas bumi di Kamojang dengan pemboran dangkal sebanyak 5 sumur. Dan sampai saat ini, sumur tersebut masih mengeluarkan uap panas bumi, dan hal ini juga menandakan bahwa panas bumi merupakan energi yang berkelanjutan. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan melihat resource dari panas bumi tersebut. Jika suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air atau steam, maka steam dapat langsung untuk digunakan. Steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah selesai, steam diarahkan menuju kondenser sehingga terkondensasi untuk menjadi air. Dan air inilah yang selanjutnya direcycle untuk menjadi uap lagi secara alami. Namun bila panas bumi itu berupa air panas, maka air panas harus diubah terlebih dahulu untuk menjadi uap air. Proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger, di mana air panas ini dialirkan menuju ke heat exchanger sehingga terbentuklah sebuah uap air. Dan barulah uap air tersebut digunakan untuk memutar turbin hingga menghasilkan energi listrik. Di dalam geothermal system, memerlukan 3 elemen kunci untuk menghasilkan listrik, yaitu panas, fluida, dan permeabilitas. Permeabilitas adalah ketika air dapat bergerak bebas melalui batuan di bawah tanah. Indonesia sendiri memiliki banyak prospek energi geotermal,
Namun yang menjadi kendala tidak semua potensi panas bumi dapat diproduksi. Dan hal tersebut disebabkan antara lain oleh faktor rendahnya permeabilitas dan suhu. Di negara maju seperti di Amerika, untuk kondisi ini mereka menggunakan Enhanced Geothermal System yang disingkat dengan EGS. Dan pada prinsipnya, EGS membuat retakan-retakan pada batuan panas, kemudian diinjeksi dengan air dingin bertekanan tinggi pada batuan panas tersebut, sehingga menjadi reservoir panas bumi. Cara kerja EGS yaitu melibatkan pengeboran dua sumur. Sumur pertama disebut dengan sumur injeksi, dan sumur kedua adalah sumur produksi. Setelah sumur injeksi dibuat, cairan dimasukkan ke dalam sumur injeksi dengan tekanan yang cukup untuk membuat retakan atau memperluas retakan yang sudah ada di dalam batuan panas bumi. Ketika retakan sudah tercipta, air diinjeksikan ke dalam retakan tersebut sehingga menjadi uap panas di dalam batuan panas bumi. Dan uap panas ini kemudian diambil melalui sumur produksi dan digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian menghasilkan energi listrik. Meskipun panas bumi termasuk energi bersih, pembangunan PLTP secara global masih belum begitu signifikan. Dalam membangun PLTP, diperlukan biaya yang sangat mahal karena harus melakukan pengeboran ke bawah permukaan bumi. Hasil pengeboran ini juga belum tentu dapat diproduksi. Di samping itu, waktu yang diperlukan untuk membuat sumur uap panas juga lama, sehingga membuat para investor kurang tertarik berinvestasi pada proyek-proyek PLTP karena resikonya yang terlalu besar. Hambatan terbesar dalam membangun PLTP terkadang juga dikarenakan sebuah kebijakan. Seperti di Amerika Serikat, dokumen dan perizinan untuk pemboran sumur minyak lebih mudah dibanding untuk pengeboran sumur panas bumi. Izin eksplorasi yang lama dinilai dapat membuat investor merugi karena pembangunan pembangkit akan berjalan lambat. Selain itu, bentuk sumber energi ini tidak seperti minyak maupun batu bara yang dapat dikirim kemana-mana. Bentuk energi ini berupa uap panas, sehingga lebih susah untuk dilakukan ekspor maupun impor.